Selamat pagi, saudara-saudara terkasih. Selamat hari Minggu. Salam jumpa dalam Sabda Siap Saji Minggu 11 Oktober 2020. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa pengasih dan penyayang, kami mohon berkat-Mu untuk hari Minggu ini, di mana kami diajak untuk merefleksikan langkah-langkah kami dan memilih jalan hidup kami. Engkau berikan kepada kami kesempatan demi kesempatan dalam cinta-Mu. Biarlah kami menggunakan kesempatan dengan baik untuk melayani Engkau dan sesama. Demi Kristus Putra-Mu dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan ketak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikitlah yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara, hidup adalah hadiah. Di mana kita setelah kita mulai sadar, kita harus memilih. Dalam gereja ada dua pilihan ketika kita mulai dewasa. Apakah kita akan hidup berkeluarga atau apakah kita ingin melayani gereja? Gereja Katolik mempunyai rumusan. Kalau menikah hanya sekali, monogami, tidak terceraikan. Dan tugasnya adalah nanti Tuhan berikan karunia anak-anak. Anak-anak perlu dididik, dibina, bukan dibinasakan. Ditumbuh kembangkan, bukan dimatikan. Dikasihi, bukan dimarahi saja. Sebagai orang tua yang merupakan panggilan harus punya tanggung jawab. Di lain sisi, hidup dalam keluarga harus ada cinta kasih dan setia. Cinta kasih diungkapkan dalam kesetiaan sehari-hari. Dalam keluarga kecil, karena keluarga kecil, keluarga adalah gereja, rumah tangga. Kita semua dibaptis. Dan baptisan tadi merupakan pilihan kita. Lalu cara hidup tadi ada yang hidup berkeluarga. Tetapi ada juga yang tidak berkeluarga.
Entah mungkin karena alasan pribadi, tetapi yang paling banyak dibicarakan dalam kehidupan gereja adalah panggilan khusus. Baptisannya sama, tetapi panggilan khusus berarti ingin melayani Yesus sesuai dengan panggilan Yesus kepada para murid. Tujuannya apa? Sama dengan panggilan umum, kebahagiaan. Itu digambarkan kerajaan surga adalah tempat di mana kita hidup berbahagia. Tetapi untuk memilih jalan panggilan khusus tadi, tidak semua orang diberikan kesempatan. Ada syarat-syaratnya. Satu, motivasi, ingin melayani. Kedua, mengikuti tata aturan gereja. Karena sejak abad pertama, contoh teladan para murid Yesus yang melayani gereja dengan cara mereka waktu itu belum terlembaga, lama-lama jadi satu lembaga, dan panggilan itu dimulai dengan tempat yang disebut seminarium, tempat bersemayam. Dari semen, yaitu benih, jadi itu benih yang tumbuh. Kebetulan saya bertugaskan di seminari mempersiapkan anak-anak 14 tahun ke depan. Jadi boleh katakan anak-anak yang sekarang kelas 1 SMP masih 14 tahun lagi menjadi imam. Dan itu persentasenya amat sangat kecil. Kenapa? Orang harus memilih. Jadi boleh katakan dari yang besar seperti kerucut mengerucut. Makin sedikit. Tetapi hasil 1-2 bisa menggembalakan banyak orang. Nah, Injil hari ini menguraikan tentang pilihan tadi. Orang tidak boleh suam-suam kuku. Orang tidak boleh setengah-setengah. Seperti digambarkan tadi, orang tadi ikut pesta tidak cuek aja, tidak pakai pakaian pesta. Dia ditangkap, ya, dan dihakimi. Jadi dalam mengikuti panggilan itu ada tata aturannya. Baik sebagai bapak ibu keluarga maupun sebagai imam, suster, bruder, itu mempunyai konsekuensinya. Kita tidak bisa hanya mejeng saja, tebar pesona saja sebagai imam, biarawati, juga bapak ibu sama. Kan itu orang tua harus sibuk dengan keluarga. Ada bapak ibu yang sibuk sekali di gereja untuk menghindari masalah di rumah. Demikian pula orang yang di dalam biara, tidak aman di rumah, terus keluar saja. Ya. Itu ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Maka keseriusan tadi dirumuskan dalam keseharian. Caranya ada doa, motivasi, doa, supaya diberikan kekuatan. Kedua, berusaha untuk bekerja keras, menghidupi dirinya sendiri, juga menghidupi komunitas dan keluarganya, dengan kejujuran, dengan kedisiplinan dan tanggung jawab. Tampaknya enak, tapi berat. Kenapa? Ketika kita bertemu, kita bisa melahirkan konflik. Di lain sisi kita juga bisa melahirkan persahabatan kalau kita betul bersama-sama dengan kejujuran bertemu, kedisiplinan yang ada. Tapi kalau kita sudah mulai berpikir yang lain, pasti kita bentrok. Kenapa? Air dengan minyak tidak pernah bisa bersatu. Maka pada hari ini kita diajak untuk memilih. Kalau kita sudah memilih, kita serius melaksanakannya. Jangan suam-suam kuku, fokus kepada panggilan. Kalau tidak, tadi nanti dimasukkan dalam kegelapan dan mengalami kertak gigi. Itu penyesalan. Karena waktu sudah kita lewati dan kita berfoya-foya dengan waktu, tidak pernah berpikir tentang bagaimana melayani Tuhan melalui sesama. Tetapi hanya melayani diri kita sendiri. Dan itu kita tidak akan sampai kepada kerajaan Allah. Kerajaan Allah harus mencapai kebahagiaan. Jadi usaha kita adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena itu Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah tadi untuk kedamaian dan kebahagiaan. Bukan hanya kesenangan sementara, kenikmatan semata-mata, tetapi kebahagiaan. Dan kebahagiaan adalah keselamatan itu sendiri. Semoga kita diberkati.
Mari kita berdoa. Allah yang Maha Agung, dengan rendah hati kami mohon agar sebagaimana Engkau menyegarkan kami dengan santapan kudus ini, demikian pula semoga kami diperkenankan mengambil bagian dalam kodrat ilahi Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh